Guys, jadi hari ini kita akan buat video tentang cara menggunakan SPSS ya guys ya. Kami ucapkan selamat datang di video ini. Kami dari kelompok 1. Yang ketuanya itu adalah Alwin, dan anggotanya ada saya, HRD, kemudian Rian Maulana, kemudian Iqmal Rifki Yusuf, dan Roy Hatul Jannah. Di sini kami akan membahas tentang langkah-langkah pengolahan data menggunakan SPSS, mulai dari input data, kemudian analisis, sampai interpretasi hasil. Nah, bagi kalian yang sedang mengerjakan tugas akhir, penelitian, ataupun sekedar perdalam ilmu statistik, video ini kayaknya cocok sih. Nah, kita langsung mulai ya. Nah, di sini ada data yang sudah dibagikan ya, dan ini akan kita uji menggunakan two-way ANOVA. Tapi sebelumnya kita akan membuatkan hipotesis dulu untuk pertanyaan-pertanyaan ini, baru kita uji angka-angka di atas ya. Nah, di sini kan pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan gaji dikaji dari jenis kelamin? Maka hipotesisnya yaitu anunya, tidak terdapat perbedaan gaji jika dikaji dari jenis kelamin, dan satunya terdapat perbedaan gaji jika dikaji dari jenis kelamin. Dan yang nomor 2, apakah terdapat perbedaan gaji jika dikaji dari masa kerja? Maka hak nolnya, tidak terdapat perbedaan gaji jika dikaji dari masa kerja. Dan satunya yaitu terdapat perbedaan gaji jika dikaji dari masa kerja. Dan yang ketiga, apakah terdapat interaksi antara jenis kelamin dan masa kerja dalam penentuan jumlah gaji? Maka hak nolnya adalah tidak terdapat interaksi antara jenis kelamin dan masa kerja dalam penentuan jumlah gaji. Dan hak satunya, terdapat interaksi antara jenis kelamin dan masa kerja dalam penentuan jumlah gaji. Nah, kemudian untuk membuktikan hipotesisnya, kita akan uji data-data ini. Sebelumnya kita pindahkan dulu ke Excel ya. Nah, ini tadi sudah kita pindahkan. Sini ada keterangan. Ini pengkodian untuk jenis kelamin. Laki-laki dikodikan dengan 1 dan perempuan dikodikan dengan 2. Dan ini pengkodian untuk masa kerja. Yang masa kerja di bawah 5 tahun kode 1, masa kerja 6-10 tahun kode 2, dan masa kerja lebih dari 10 tahun kode 3. Dan ini adalah tabel dari hasil pengkodian dari tabel ini ya. Nah, ini nantinya akan kita masukkan ke SPSS untuk diuji two-way ANOVA. Oke, kita buka SPSS nya, variable view ya. Kemudian kita ketik jenis kelamin, kemudian yang kedua masukkan masa kerja,
Dan yang ketiga adalah gaji. Kemudian klik label. Terus kita masukkan nama, jenis kelamin, terus masa kerja, dan yang ketiga ada gaji. Nah, kemudian di value kita isi value 1 dengan label kode jenis kelamin laki-laki ya. Dan kita klik add. Nah, selanjutnya value 2 kita masukkan labelnya yaitu perempuan. Dan klik add. Lalu oke. Nah, kita juga isi pada bagian masa kerja value 1 dengan kode 1. Nah, kemudian labelnya kurang dari 5 tahun. Dan klik add. Value 2 dengan label masa kerja 6 sampai 10 tahun. Lalu klik add. Value 3 dengan kode 3 dengan label saya kerja lebih dari 10 tahun. Kemudian klik add. Lalu klik OK. Pastikan semuanya sudah benar ya. Oke. Lalu kita ke data view. Nah, ini data yang di Excel tadi kita copy. Jenis kelamin dan masa kerjanya. Klik kanan, lalu klik copy. Selanjutnya kembali ke SPSS, lalu klik kanan, lalu klik paste. Kemudian kita isi gaji, copy semua kolom gaji, klik kanan, lalu copy. Lalu kita ke paste dan muncul hasilnya. Nah, kalau sudah begini, kita lalu lakukan uji normalitas. Pertama klik analyze, kemudian pilih general model, pilih univariate, gaji, masukkan ke dependent variable, kemudian jenis kelamin dan masa kerja kita masukkan ke fixed factor, kemudian kita klik save, centang standardized, lalu klik continue, kemudian OK. Dan
apps muncul ya. Dan kita kembali ke link account tadi. Selanjutnya tampilan baru akan muncul CRE1, lakukan uji normalitas. Dan itu selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Nah, kita lanjut ke analyze. Kemudian kita pilih descriptive statistik, lalu explore ya. Nah, standar riset residual kita masukkan ke dependency. Kemudian kita pilih plot, lalu kita normality plot. Nah, ini klik continue, kemudian oke. Kemudian akan muncul seperti gambar. nah, nilai signifikansi dari ini lebih besar dari 0,05 ya. Jadi penyebaran data ini normal. Kemudian kita kembali ke SPSS. Kita pilih analyzer, linear model, lalu unit versi. Di sini kita memilih save, standard dot kita hilangkan, kemudian continue. Setelah itu offset, klik kita centang deskriptif statistik dan homogenitas teks, kemudian continue, lalu oke. Nah, di sini sudah muncul. Nah, ini kita gunakan untuk menguji hipotesis kita yang tadi ya. Oke, jadi hipotesis yang pertama tadi itu tentang perbedaan gaji dari jenis kelamin. Nah, di sini jenis kelamin nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, yaitu 0,931, yang berarti tidak ada perbedaan ya. Maka dapat disimpulkan bahwa kita gagal menolak H0 atau menerima H1 karena tidak ada cukup bukti statistik yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan gaji jika diuji dari jenis kelamin. Nah, kemudian hipotesis yang kedua itu masa kerja. Di sini nilai signifikansinya 0,00 ya, tidak melebihi 0,05. Itu artinya ada perbedaan. Maka kita dapat simpulkan bahwa kita menolak 0 dan menerima H1.
yang berarti sudah ada cukup bukti yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan gaji jika dikaji dari masa kerja. Dan kemudian yang ketiga, apakah ada hubungannya jenis kelamin dan masa kerja terhadap gaji? Ini signifikansinya ya 0,155 dan ini melebihi 0,05. Berarti tidak ada perbedaan. Maka kesimpulannya, kita gagal menolak H0 kalau kita terima H0 ya, karena tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat interaksi antara jenis kelamin dan masa kerja dalam penentuan jumlah gaji. Jadi begitu ya kawan-kawan, cara mudah untuk mengetahui perbedaan tanpa harus hitung manual ya. Oke, jadi mungkin itu saja untuk hari ini. Nah, video ini bisa kalian jadikan apa ya, lah pokoknya itulah inti. Terima kasih ya guys, semoga bermanfaat. See you.